Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari kelas 04 SMJE 022 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Dr. Mutawali SEIMM selaku dosen akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian biaya tenaga kerja untuk memenuhi tugas akhir semester 4. Biaya tenaga kerja atau bisa disebut labor controlling. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsi manusia untuk menghasilkan suatu produk dan jasa tertentu. Biaya tenaga kerja merupakan pembayaran kepada tenaga kerja sebagai penggunaan jasa untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri kepada produk yang dihasilkan, merupakan biaya utama untuk menghasilkan produk dan jasa tertentu, dan secara tidak langsung diidentifikasikan kepada produksi. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan seluruh biaya tenaga kerja selain biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan proses produksi untuk menghasilkan produk dan jasa tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan seluruh biaya tenaga kerja selain biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan proses produksi untuk menghasilkan produk dan jasa tertentu. Lalu ada pengendalian biaya tenaga kerja. Bagi perusahaan, pengendalian biaya tenaga kerja memerlukan informasi yang penting, mengingat biaya tenaga kerja merupakan komponen yang cukup signifikan untuk total biaya produksi. Pengendalian biaya tenaga kerja dimulai dari penempatan tenaga kerja, perencanaan schedule produksi, penyusunan anggaran, biaya tenaga kerja, waktu penyelesaian pekerjaan, dan perencanaan upah intensif. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran prestasi produksi dengan menggunakan tenaga kerja manusia sebagai tolak ukur produktivitas. Merupakan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan seorang pekerja, atau dengan kata lain sebagai efisiensi yang mengubah sumber daya manusia menjadi suatu produk dan jasa tertentu. Akuntansi biaya tenaga kerja ada 3, yaitu aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu mengukur waktu kerja. Pada industri manufaktur digunakan 2 cara pengukuran waktu kerja, yaitu yang pertama menggunakan kartu kehadiran, menggunakan mesin, atau secara manual. Lalu menggunakan kartu tugas kerja, yaitu setiap waktu tugas dalam pekerjaan dicatat, seperti yang ada di contoh samping ini. Lalu yang kedua ada mempersiapkan daftar gaji, menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Lalu yang ketiga ada mengalokasikan biaya tenaga kerja. Umumnya tugas ini dilakukan oleh Departemen Akuntansi, karena hal ini menyangkut keseluruhan karyawan, baik bagian produksi maupun non-produksi. Rencana upah, insentif dalam industri yang menghasilkan produk massa dan mempunyai banyak karyawan. Upah dibayarkan berdasarkan kontrak kerja. Setelah diproduktivitas, evaluasi kinerja, upah yang terjamin, dan upah dengan insentif yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Maka semua yang dibayarkan sudah mencakup adanya insentif. Berbeda kalau upah dibayarkan berdasarkan per jam, per minggu. Perencanaan upah insentif akan menaikkan penghasilan pekerjaan yang berbanding langsung dengan keluaran yang dihasilkan. Untuk diperlukan suatu standar kerja harian yang adil, sehingga rencana upah insentif dapat bermanfaat dengan baik. Penetapan rencana upah insentif memerlukan koordinasi dari Departemen Personalia, Serikat Kerja, Akuntansi Biaya. Untuk menetapkan rencana upah insentif dengan baik, harus seorang pekerja memungkinkan menghasilkan di atas standar yang ditetapkan, memberikan balas memadai. Rencana upah insentif harus dipahami oleh pekerja membuat sesuatu standar insentif yang adil.
Tujuan rencana upah insentif yaitu mendorong produktivitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk lebih banyak, meningkatkan penghasilan lebih besar bagi perusahaan untuk mendapatkan biaya per unit yang lebih rendah. Rencana upah insentif ini berusaha untuk menjamin hasil keluaran yang lebih banyak, mengendalikan biaya tenaga kerja yang lebih cermat, menetapkan dasar tarif upah insentif yang dibayarkan. Seperti yang kita lihat contoh yang ada di samping, CV Citra Lestari mempekerjakan 20 orang tenaga kerja. Setiap tenaga kerja bekerja 8 jam sehari, di mana masing-masing pekerja menghasilkan 40 unit per hari atau 5 unit per jam. Tarif per jam yang dibayarkan yaitu 5.000. Untuk meningkatkan penghasilan karyawan dan dapat menekan biaya per unit perusahaan, akan menerapkan upah insentif dengan memberikan tarif 6.000 per jam apabila seorang pekerja dapat menghasilkan 50 unit per hari. Biaya lain yang dikeluarkan perusahaan adalah biaya bahan baku sebesar 2.000 per unitnya dan biaya overhead pabrik sebesar 1.500 per unit. Seperti yang dilihat, tenaga kerja sebelum insentif yaitu 20 dikali 8 dikali 5.000 dibagi 800 unit, hasilnya yaitu 1.000. Lalu biaya overhead pabrik tenaga kerja setelah insentif yaitu 20 dikali 8 dikali 6.000 lalu dibagi 1.000 unit sama dengan 960. Dengan naiknya tarif biaya pekerja dari 5.000 per jam menjadi 6.000 per jam, namun biaya per unit produksi turun dari 4.500 menjadi 4.460. Penurunan biaya per unit ini disebabkan dua faktor, yaitu yang pertama unit yang dihasilkan naik sebesar 25%, lalu yang kedua sedangkan kenaikan biaya tenaga kerja hanya sebesar 4%. Elemen biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Biaya tenaga kerja ini mencakup yaitu rumus penghasilan kotor sama dengan upah reguler ditambah insentif dibagi bonus. Upah reguler yaitu upah yang biasa diterima oleh seorang pekerja secara umum yang didasarkan pada waktu kerja yang digunakan. Unit produksi yang dihasilkan dikalikan dengan upah standar yang telah ditetapkan. Waktu kerja yang digunakan didasarkan pada jam kerja langsung, jam mesin dan unit produksi serta satuan pengukuran lainnya. Premi lembur merupakan upah yang diberikan kepada pekerja di luar reguler. Karena ada pekerjaan ditambahan di luar pekerjaan rutin, adanya target penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan perusahaan. Imbalan yang diberikan ini akan dibebankan ke overhead pabrik. Upah cuti, upah yang dibayarkan kepada pekerja yang mengambil cuti sesuai ketentuan perusahaan. Upah ini semacam disebut dengan upah non-produktif karena pekerja tidak aktif tetapi menerima upah. Upah ini akan dibebankan ke biaya overhead pabrik. Ketentuan pelaksanaan upah cuti. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu ditentukannya kebijakan perusahaan. Pada seorang pekerja diterima bekerja, kebijakan ini sudah diberitahukan. Lalu cuti diambil umumnya pada waktu pekerjaan tidak banyak. Hal ini supaya tidak ada kekosongan pekerja. Lalu cuti harus diambil pada tahun terjadinya cuti. Berlaku untuk cuti tahunan. Dana pensiun. Program dana pensiun merupakan program yang dibuat sebagai perusahaan untuk menjamin hari tua seluruh karyawan, sebagai penghargaan bagi karyawan yang telah menyumbangkan jasa-jasanya kepada perusahaan. Program dana pensiun ini merupakan program agak rumit bagi perusahaan, karena program ini berkaitan dengan pekerja, keuangan perusahaan, pertimbangan pajak penghasilan, dan keadaan perekonomian secara makro, dan sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.
Untuk mengetahui beberapa besar dana yang harus disediakan, program dana pensiun perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berapa jumlah karyawan yang pensiun setiap tahunnya, lalu jumlah nominal yang harus dibayarkan ke setiap karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris, lalu berapa lama masa dana pensiun akan dibayar, lalu jumlah pendapatan yang akan ditanam dari penyisian dana pensiun, lalu ada santunan yang dibayarkan kepada karyawan sebelum mencapai usia pensiun, lalu ada biaya dana pensiun setelah ditentukan, biaya untuk dana pensiun, biaya yang menyangkut pada produksi dibebankan ke pengendalian overhead pabrik. Lalu metode upah insentif. Rencana upah insentif umumnya dihitung menggunakan kombinasi dari unit yang dihasilkan dan jam kerja yang dihemat. Rencana unit kerja langsung yaitu suatu rencana pemberian insentif yang paling sederhana, yaitu dengan membayar upah di atas tarif dasar upah yang berlaku. Apabila seorang pekerja dapat menghasilkan di atas standar yang ditetapkan, pada metode ini seorang pekerja akan dijamin mendapat upah dasar walaupun tidak mencapai standar yang ditetapkan. Lalu metode bonus 100% merupakan variasi dari metode hasil kerja langsung. Perbedaannya terletak pada standar yang dibuat bukan berdasarkan satuan uang, tetapi berdasarkan waktu per unit keluaran. Yang ditetapkan bukan tarif upah kerja per unit, melainkan waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit atau pekerjaan tertentu. Pekerja dibayar berdasarkan waktu standar dengan tarif upah berdasarkan jam kerja. Bila pekerjaan atau unitnya diselesaikan dalam waktu standar atau kurang dari standar, dalam variasi lain, untuk metode ini penghematan waktu akan dibagi dengan supervisi atau dengan perusahaan. Metode bonus kelompok. Dalam proses produksi, suatu departemen atau keseluruhan pabrik kerap kali memerlukan pekerja yang bekerja dalam kelompok atau guna mengoperasikan mesin-mesin besar. Karena dalam mengoperasikan mesin-mesin besar tidak mungkin memisahkan seseorang, pekerja dari kelompok tidak mungkin meningkatkan pengeluarannya sendiri tanpa kerjasama dari kelompok. Rancangan bonus kelompok pada prinsipnya sama dengan rancangan bonus secara individu, yaitu untuk mendorong produksi di atas standar. Setiap pekerja dalam kelompok menerima tarif upah yang sama untuk tingkat produksi standar. Unit yang dihasilkan di atas standar dianggap sebagai penghematan waktu bagi seluruh kelompok. Jadi setiap pekerja akan menerima bonus di samping upah reguler. Bonus ini menjadi hak kelompok yang akan dibagi di antara anggota kelompok sesuai dengan upah pokok masing-masing anggota kelompok. Metode bonus kelompok ini dapat mengurangi pekerjaan administrasi untuk menghitung biaya tenaga kerja dan menghemat waktu pekerjaan supervisi dalam mengelola kerjasama di antara pekerja, mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi kerusakan produk, dan memotivasi pekerja yang malas. Kurva belajar. Rencana upah insentif sangat diharapkan oleh para pekerja untuk mencapai produktivitas yang lebih baik. Pada akhirnya akan meningkatkan keluaran dan menurunkan biaya konversi per unit. Namun, dengan upah insentif seringkali juga kurang memacu pekerja. Karena motivasi pekerja bukan hanya sekedar imbalan yang berbentuk uang. Untuk mengatasi masalah ini diperbaiki dengan menerapkan teori kurva belajar. Teori kurva belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah kumulatif unit yang dihasilkan dilipat gandakan, maka waktu rata-rata kumulatif per unit akan berkurang dalam presentasi tertentu. Contohnya adalah PT Dian Motor memproduksi produk baru yaitu komponen sepeda motor. Para perancang rekayasa produk telah memproyeksikan kurva kemahiran 90% yang akan dicapai apabila pekerja telah mahir dalam teknik pembuatan produk ini. 5 unit pertama yang dihasilkan dalam proses ini akan memakan waktu selama 4 jam, sedangkan tarif upah Rp8.000 per jam. Hitunglah jam yang dibutuhkan serta hasil produksi per jam sampai pada unit ke-40.
biaya tenaga kerja per unit untuk setiap unit kumulatif dari produksi. Untuk penyelesaian soal yang tadi, yaitu dengan cara untuk mencari hasil waktu rata-rata kumulatif per unit, yaitu dengan cara perhitungan 4 dikali 0,9, di mana 0,9 didapatkan dari 90% yang ada di soal, sehingga hasilnya 3,6. Lalu 3,6 dikali dengan 0,9 sama dengan 3,24. Lalu 3,24 dikali 0,9 sama dengan 2,92. Lalu untuk mencari jam kerja dibutuhkan, yaitu perhitungannya dengan cara dikalikan produk kumulatif dikalikan waktu rata-rata kumulatif, yaitu misalkan contohnya 5 dikali 4 jam sama dengan 20 jam. Lalu 10 dikali 3,60 sama dengan 3,36 jam. Lalu seterusnya. Lalu untuk mencari output per jam, yaitu dengan cara produksi kumulatif dibagi jam kerja dibutuhkan. Sebagai contoh, 5 unit dibagi 20 jam hasilnya 0,25. Lalu 10 unit dibagi 36 jam sama dengan 0,28. Lalu 20 unit dibagi 64,8 jam sama dengan 0,31. Lalu 40 unit dibagi 116,8 jam sama dengan 0,34. Lalu kemudian untuk mencari biaya tenaga per unit, yaitu dengan perhitungan 20 dibagi 5, yaitu yang dari jam kerja dibutuhkan dibagi produk kumulatif, lalu dikali 8.000 sama dengan 32.000. Lalu kemudian seterusnya yang bawahnya, yaitu 36 didapatkan dari jam kerja dibutuhkan, lalu dibagi dengan produksi kumulatif, yaitu 10 dikali 8.000 sama dengan 28.000. Lalu seterusnya sama, 64,8 dibagi 20 dikali 8.000 sama dengan 25.920. Lalu selanjutnya juga sama, 116,8 dibagi 40 dikali 8.000, hasilnya 23.360. Terima kasih. Sekian dari saya, Sri Wulandari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.